Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu nih. Jadi, analisa yang saya lakukan hari ini tujuannya agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol like dan share sebanyaknya agar bisa belajar juga teman-temannya nih. Lalu, untuk setiap keputusan trading yang teman-teman ambil setelah menonton analisa ini, maka itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan cuan. Tapi jangan lupa nih, besok kan hari Jumat, maka biasa ya indeks akan selalu volatil. Oke, kita mulai dengan analisa indeksnya dulu. Stay tune ya untuk teman-teman, karena nanti setelah analisa komposit kita, indeks kita, saya akan analisa 10 saham pilihan teman-teman, lalu akan dilanjutkan dengan analisa saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi jangan sampai kelewatan ya, barangkali teman-teman bisa ngelihat atau menemukan saham yang cukup menarik untuk ditradingkan. Oke, kita masuk. Saya mulai screen share-nya. Oke, kemarin saya ada info ya, kalau Sabtu ini akan ada preview kelas saya. Nah, itu ternyata akan diundur karena keterbatasan, jadi karena ada suatu halangan, jadi terpaksa diundur sampai Sabtu depannya lagi nih. Nah, Sabtu depan ini ya, preview kelas Sabtu 25 September jam 10 pagi. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, apa aja sih yang akan teman-teman dapetin nanti di kelas basic tanggal 31 Oktober, ini bisa dilihat dulu nih. Jadi bisa preview dulu, supaya teman-teman nggak beli kucing dalam karung ya. Oke, kita request analisanya composite, request chartnya composite dulu dari ini. Tools yang saya pakai ini, chart ini tools dari Wisdom and Invest, jadi gampang banget. Aksesnya lewat Telegram. Tinggal diketikin aja /win composite, lalu ini chartnya keluar. Cuma memang harus berlangganan ya untuk akses ke room ini. Kita mulai dengan analisa kompositnya. Masih sama ya, belum banyak perubahan dari kemarin-kemarin. Sebentar. Belum ada banyak perubahan dari analisa yang kemarin, jadi dia masih bertahan sih di atas garis inline. Ini 3 candle-nya ini masih bergerak sideways, momentumnya juga belum ada, masih pink, jadi masih sama juga analisanya. Pixelnya sih memang udah hijau-hijau. Karena besok hari Jumat, jadi kemungkinan akan lebih volatil, jadi jangan heran ya kalau pagi-paginya tiba-tiba hijau, lalu ternyata sesi 2-nya malah jadi merah, atau sesi pertamanya merah, nanti pas closing ternyata hijau. Jadi memang seperti itulah yang namanya Jumat keramat di bursa kita. Oke, jadi besok jangan terlalu agresif ya. Ini masih sideways juga. Fast trading aja untuk teman-teman. Kita mulai dengan sahamnya. Pilihan yang pertama itu adalah agro. Untuk teman-teman yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di YouTube ini, maka jangan lupa join Wisdom and Invest ya di grup Telegram. Telegram ini grup free ya, dan publik, siapapun bebas untuk join. Jadi jangan khawatir, tidak ada biaya apapun, tinggal join aja. Di sana teman-teman bisa tanya-tanya dan saling sharing. BBNI, selanjutnya ada TLKM, Nobu, MMP, sebentar ya, lagi MMP, ICBP, dan WG. Oke. Kita mulai dari agro. Agro dia masih belum ada momentum, jadi masih bergerak sideways, cuma pixelnya sudah mulai bagus ya, hijau-hijau. Ini kalau titik pink itu artinya dia nggak ada momentum, dia bergerak sideways. Yang bagus itu seperti ini. Momentumnya warnanya biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Kalau yang merah-merah itu jelek. Cuma kalau dia dari merah darah jadi merah tua, artinya membaik. Artinya malah bagus, masih oke. Nah ini karena tidak ada momentum, artinya kemungkinan dia gerakannya hanya di area ini aja nih.
Besok harus dipantau apakah dia mampu untuk breakout. Ini ada resist. Jadi mudah banget ya. Dari chart win itu udah disediakan. Jadi teman-teman nggak usah bingung nyari supportnya di mana sih, resistnya di mana sih gitu ya. Kan nggak enak juga ya kalau setiap hari harus tanyain orang atau nanya-nanya ke orang gitu. Kita harus belajar sendiri. Dan tools ini membantu banget. Membantu kita yang belum paham tentang support dan resist, yang belum paham teknikal. Supportnya ini di sini dia udah kelihatan ya 20.30 dan resistnya di 24.50. Jadi dia sekarang lagi ada di area resist. Memang sih di atas ya 24.60 dia resist 1 tick. Besok opening bisa aja hijau. Tapi closingnya hijau apa enggak nih? Nah, biasanya karena Jumat volatil bisa aja dia naik, ditembusin ke atas, lalu ternyata closingnya malah balik merah. Itu jangan heran kalau seperti itu. Jadi usahakan besok kalau misalnya teman-teman ada yang entry di support, maka bisa SOS ya, atau at least take profit dulu sebagian. Kalau memang dia konfirmasi tiba-tiba ada momentum, maksudnya begitu menjelang closing, kenapa menunggu menjelang closing? Karena di sesi 2 menjelang closing biasanya lebih matang, lebih valid gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya besok ternyata di sesi 2 dia masih lanjut, ada momentum dan menjelang closing dia bertahan, volumenya besar, maka ini konfirmasi breakout dan bagus banget jadinya. Buat yang ketinggalan justru malah kesempatan untuk entry. 24.50 yang ditembus ini, resist yang ditembus, sekarang menjadi area support. Jadi kalau mau spekulatif, di 24.50 juga boleh. Dengan catatan dia valid breakout ya. Kalau dia false breakout, artinya nggak jadi breakout, maka hindari dulu. Karena kemungkinan dia akan kembali lagi testing area support. Karena sideways kan gerakannya seperti ini. Dia zigzag bergeraknya zigzagnya sepertinya jadi dalam area ini. Itu sideways ya. Jadi strateginya juga beda. Strateginya beli di support, jual di resist. Beli di support, jual di resist. Seperti itu. Yang sudah profit jangan lupa ya, kalau nggak mau take profit dulu atau take profit besok sebagian, maka sisanya bisa tinggal pasang trailing stop aja. Oke, agronya oke. Kita cek HKQ-nya agro ya. Oke, untuk agro, HKQ bagus hari ini. Ini sudah mulai mau menanjak lagi ya. Jadi mudah-mudahan sih dia valid breakout-nya. Kalau besok dia lanjut bikin higher high, closing high dengan volume besar, maka artinya valid dia akan lanjut untuk testing ke area resist selanjutnya. Ya, area resist selanjutnya di 29.20. Supportnya garis win bisa jadi support. Garis winnya ada di 22.60. Selama dia berada di atas garis win, maka masih oke ya. Kecuali dia breakdown dari garis win, artinya dia akan kembali testing ke support yang di bawahnya. Setelah agro, kita cek WSKT-nya. Ntar aku requestin dulu biar nggak lama. Oke, WSKT, properti sih sebetulnya, properti konstruksi sebetulnya masih oke. Cuma pilihan saya sih nggak di WSKT ya, mungkin lebih menarik WIKA, ADI, PTPP. Coba kita lihat WSKT-nya. WSKT-nya pixelnya hijau-hijau. WSKT-nya pixel hijau-hijau, momentumnya sih melemah. Jadi masih belum oke-oke banget ya. Ini kelihatannya kalau kita tarik kotak begini, dia bisa jadi sideways nih. Kalau sideways, segitiga hijau dan merah kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya yang lain, yaitu beli di support, jual di resist. Atau buy on support, sell on resist. Boss, SOS. Karena kalau dia sideways, gerakannya seperti ini. Ini kan dia turun, dia kejedot resist, dia turun ke sini. Support 810. Ini support 810 dan resistnya di 910. Selama dia bertahan atau dia mantul di area 810, maka masih ada potensi ya, dia bisa kembali
naik lagi, testing resistnya. Karena ya resist 910 pakai yang itu. Jadi dia lagi di pertengahan jalan nih soalnya. Kita cek hak kakinya ya, masih oke nggak nih? Hak kaki WSKT belum ada yang oke-oke banget. Selanjutnya, kalau dia breakdown, kan 810 ya garisnya. Kalau dia breakdown, maka dia akan ke support yang di sebelah sini ya, di harga area low di sini, di 700-an. Next, kita bahas Hope. Hope ini saham yang baru IPO, nih kelihatan dia belum ada data history, makanya jadi seperti ini nih. Abu-abu ini nggak ada arti ya, itu hanya karena nggak ada historinya. Karena analisa teknikal ini kan berdasarkan histori. Jadi sebetulnya analisa saham yang baru IPO, historinya belum panjang, maka nggak begitu maksimal. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba analisa. Pixelnya hijau 1, yang bagus hijau dua-duanya ya. Momentumnya sih ada perbaikan. Dari segi tren juga ada perbaikan. Ini juga dari merah darah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu ada perbaikan. Candlenya juga higher high. Mudah-mudahan sih dia bisa naik ya. Kita lihat. Ini sih dia masih ada resist nih. Kalau dia bikin higher high, dia tembus. Kalau dia breakout ke sini, bikin higher high ya. Tembus dari candle hijau yang ini. Tembus dari candle high yang candle kemarin, maka dia ada peluang untuk testing resist yang di sebelah sini nih, yaitu di 179. Supportnya kita bisa gunakan support garis win di 130, 130 ataupun di 119. Kita cek hak kakinya. Hak-haknya masih belum oke-oke banget sih. Jadi fast trading aja dulu paling, atau menunggu sampai dia breakout. Ini kalau teman-teman mau entry ya. Kalau misalnya nyangkut, ini saya karena nggak tahu teman-teman nyangkut di berapa, maka agak susah juga berkomentar. Yang pasti selama dia nggak breakout dari sini, maka masih kurang oke. Kemungkinan dia akan sideways lumayan lama, apalagi ini belum ada yang ini lagi ya, belum ada hijau-hijau yang HK-HK lagi nih. Kalau ini terus menurun, maka akan agak sulit untuk dia naik ke atas. Setelah Hope kita bahas BOSS. BOSS ini sebenarnya menarik ya, karena dia masih di atas garis win line. Ini garis win line-nya masih warna biru, dengan supportnya di 85, pixelnya hijau-hijau, dan masih ada momentum. Jadi masih ada peluang nih, dia bisa testing area 98. Support terdekat tadi di 85, ini kalau jadinya sideways, karena ini ada kotaknya nih yang warna hijau, kotak hijaunya datar ya, nggak bentuknya seperti ini. Nah kalau uptrend kan seperti itu. Ini bentuknya agak datar, karena dia berpotensi sideways. Kalau seperti ini, walaupun dia ada momentum, ada pixel hijau-hijau, tapi selama dia nggak bisa membentuk new high, maka dia masih bergerak sideways, masih berpotensi sideways. Apalagi besok Jumat, jadi lebih volatil. Ingat, jangan terlalu agresif. Resist 98, support 85, bawahnya lagi ada support yaitu 78. Kalau dia breakout dari 98, maka berpeluang akan testing harga high yang di sini, ataupun bahkan bisa aja ke area MA 200 ya, di 110. Kita cek HH-nya, apakah bagus. Haki dari BOSS. Haki-hakinya sih ada hijau, tapi belum tinggi banget ya, dan grafiknya masih menurun, jadi belum ada yang serius-serius amat.
Kalau serius dia akan sering nih hijaunya muncul atau bahkan spike tinggi lagi seperti di sini. Cuma yang ini setelah spike ada buangan, makanya dia juga koreksi. Mudah-mudahan sih bisa ya. Besok testing 98. Yang mau spekulatif, maka jangan lupa antrinya di area-area support. Misalnya di 85, teman-teman cicil ya, jangan all in ya. Jadi di 85 cicil dan siapin lagi di area 78. Kalau breakdown dari 78 maka jadi kurang oke lagi nih. Setelah BOS kita bahas BBNI. BBNI-nya ini ada channel up ya. Karena ada channel up, kemungkinan dia bergeraknya seperti ini. Nah, jadi selama dia bertahan di support trend ini ada support trend 5250. Jadi jangan sampai breakdown nih. Kalau breakdown dari ini, maka dia nggak jadi uptrend lagi. Kemungkinan dia akan jadi sideways. Kalau sideways, berarti kita bikin gambarnya kotak seperti ini. Jadi kemungkinan dia bergerak di area sana. Dengan support, jadi tadi support yang pertama 5250, support selanjutnya adalah 5150. Kalau dia mantul di 5150, dia bertahan di 5150, maka teman-teman bisa spekulatif nih. Jadi pastikan mantul dulu ya. Kalau mantul baru spekulatif buy. Karena ada peluang dia akan testing resist lagi yang di area sini. Jadi mantul di sini, spekulatif, lalu berpeluang ke area resistnya yang di sini. Resist terdekat kita bisa gunakan garis swing dulu sih. Ini ada di 5390 ya. 5390. Aduh, mataku burung-burung. Oke, 5390 tadi udah BBNI-nya. Oh iya, ini momentumnya memang titik pink ya. Artinya dia akan bergerak sideways nih. Pixelnya merah-merah. Jadi teman-teman di sini aja pantau ya di area support 5150. Kalau masih mantul maka bagus nih untuk spekulatif. BBNI hak-hakinya juga belum ada yang oke-oke banget. Next TLKM. Untuk TLKM ini pixelnya sih hijau-hijau, tapi momentumnya nggak ada ya. Jadi kemungkinan bisa sideways nih. Dia tadinya breakout di 3450, tapi ternyata malah balik turun lagi ke bawah itu. Ada ekornya sih, tapi ini volumenya juga kecil ya. Kelihatannya sih dia akan ke testing support dulu nih. Karena dia ada ekor panjang, candlenya harusnya volumenya lumayan, tapi ini volumenya kecil. Jadi jangan-jangan ini besok akan koreksi lagi nih. Dia akan testing lagi support 3410 ataupun yang di 3390. Itu ada area support. Maka resistnya yang 3450 ini menjadi resist. Di atasnya ada lagi resist yaitu 3480. Kalau nggak ada momentum, itu ada sih momentum biru langit ya, tapi kecil. Kemungkinan dia bisa sideways di area sini nih jadinya. Ini besok dipantau lagi. TLKM, hak-hakinya bagaimana? Hak-hakinya sih bagus ya, padahal hak-hakinya sih bagus, menarik, belum ada buangan yang gimana banget. Mudah-mudahan dia bisa lagi kembali testing resist 3450, 3480. Yang mau spekulatif, jangan lupa spekulatifnya di area support. Karena kalau misalnya dia jadi ternyata sideways, bukan uptrend, walaupun dia ada ini ya, ada channel up, bukan berarti dia akan naik terus. Bisa aja dia koreksi dulu ke support, baru nanti naik kembali. Kayak di sini, di area resist, dia turun, balik ke area support, naik lagi, turun lagi. Nah, ini bisa aja dia akan ini naik lagi, habis itu bisa aja dia akan koreksi dulu, baru naik ke atas. Jadi itulah pentingnya kenapa harus money management ya. Cicil beli, jadi kita modalnya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Selanjutnya Nobu.
Nobu ini di bawah support ya, di bawah support, channel terbentuknya masih downtrend, pixelnya merah-merah, momentum pink dia malah mulai muncul ini ya, ada momentum yang kayak oranye-oranye pastel gitu, semakin mendalam. Jadi kemungkinan dia bakalan turun lagi nih, bakalan testing supportnya lagi. Supportnya, aku cek dulu nih Nobu. Sini sih ada nih support 1110 support 1085 1050 995 sampai 960 ya. Ini ada area supportnya. 980 ini support MA200 nih. Di sini MA200 juga. Kalau dia besok bikin lower low lagi, momentumnya semakin memburuk berarti ada momentum yang semakin mendalam ke bawah. Kalau semakin mendalam ke bawah berarti dia berpotensi untuk testing MA200-nya nih. Resist. Karena dia di bawah garis win, maka garis win-nya ini akan menjadi resist, yaitu 1170 ya. Atau 1175 itu harus buletin sesuai dengan fraksinya. Nobu sudah, kita cek hak kakinya Nobu. Hak kakinya nggak ada yang oke ya, masih merah-merah-merah. Selanjutnya PMMP. Pencet. Oke, PMMP dia masih bertahan sih di support 530. Jadi dia masih closing di atas 530 ya. Masih oke, masih di atas garis win juga. 514, 515. Berarti ininya 515 ya. 515 di garis win. Pixelnya hijau-hijau dan ada momentum. Walaupun berwarna biru langit, dia agak menanjak nih. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa lanjut untuk testing ke area resist yang di sebelah sini. Di sekitar 575. Tadi support udah ya, 530 dan 515. Resistnya di 575. Selama dia bertahan di atas garis win, artinya masih oke. Kecuali dia breakdown, dia turun ke bawah garis win, maka jadi tidak oke. Kemungkinan dia akan testing support 484. PMMP sudah, kita cek hak kakinya. PMMP. Ini sih sudah mulai ini ya, jadi kemarin memang koreksi, lalu ini nanti tinggal lihat apakah masih akan ada hijau-hijau seperti ini, dan ini grafiknya kembali naik. Kalau kembali naik, ini artinya bagus. Kalau dia bertahan di atas garis win, maka artinya dia akan pelan-pelan merayap nih ke atas. Selanjutnya ICBP. ICBP ini di bawah garis win line, lalu pixelnya merah-merah, momentumnya semakin melemah, jadi masih kurang oke ya. Tapi ini ada support nih, dia udah mulai dekat support, yaitu 8150. Yang mau spekulatif silakan, di sini juga ada support lagi di area 8000. Mau cicil spekulatif, tapi ini jangan, saran saya sih jangan swing terlalu lama ya, karena setahu saya weekly-nya, monthly-nya pun agak kurang oke. Dia masih di bawah MA 200 tuh. Ini MA 200-nya, dia di bawah MA 200 ya, jadi masih kurang oke. Yang bagus adalah di atas MA 200. Karena artinya secara major trend dia sedang downtrend. Dan kekhawatiran saya sebetulnya si ICBP ini bisa nasibnya tuh seperti UNPR. Why? Ini saya kasih tunjuk ya di weekly deh, atau di monthly mungkin kayaknya kelihatan ICBP monthly, coba monthly dan weekly dengan UNPR ya sebagai perbandingan. Jadi semua gejala-gejalanya di time frame besarnya itu kelihatannya dia masih melemah semuanya. ICBP. Di weekly sih ada perbaikan sedikit ya di weekly,
tapi masih ada downtrend line secara besar. Nah, coba kita cek di monthly. Nah, yang monthly ini kelihatan ya bahwa dia breakdown. Sini ada tren besarnya. Dia breakdown, lalu kembali testing resistnya tidak bisa, dia kembali ke bawah. Nah, ini masih juga merah-merah. Jadi khawatirnya dia hanya akan kembali naik testing, lalu kembali turun. Di sini dia akan sideways mungkin agak panjang ya. Coba kita lihat punya WNVR. Ini bisa jadi ini. Yang penting dia jangan sampai breakdown dari support ininya nih, yang di sebelah sini ya. Di berapa tuh? Di 8.000. Kalau dia breakdown dari situ, artinya akan jauh ke bawah. Sama seperti WNVR. Nah, kelihatan ya? Mirip-mirip kan? WNVR, dia breakdown dari uptrend line-nya, dia breakdown, lalu dia di sini mantul testing. Jadi yang tadinya support, ini kan support trend. Yang tadi support, dia testing, nggak bisa, dia turun lagi. Dia naik testing lagi, nggak bisa lagi, dia kembali turun ke bawah. Maka watch out di support horizontalnya. Support horizontal yang ini. Sama ya, seperti si ICBP juga. Jangan sampai dia breakdown. Kalau breakdown, maka sebaiknya exit dulu. Karena jadinya kurang oke. Untuk ICBP begitu. Tapi itu long term ya. Kejadiannya kan si WNVR nggak langsung turun gitu. Enggak. Setiap turun pasti akan ada mantulnya. Gitu. Jadi bisa aja the cat bounce, tapi di time frame-nya besar, yaitu time frame monthly. Karena time frame monthly, 1 bulan itu, 1 candle itu 1 bulan. Jadi bayangkan ini terjadi dalam berapa bulan. Cukup panjang ya. Maka ICBP pun seperti itu. Karena time frame monthly, jadi kurang lebih seperti itu. 1 candle 1 bulan. Kalau dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman juga hindari aja dulu si ICBP ini. Kalau short term-nya sih masih ada kemungkinan mantul ya. Jadi ini secara short term pantau aja di support-supportnya, di support yang di sini di area 8.000 ataupun di support yang 7750 bisa aja dia testing support lalu mantul. Atau dia ke sini dulu baru mantul. Maka pantau di area supportnya, tunggu ada pantulan. Kalau mantul maka bisa spekulatif buy. ICBP-nya sudah, kita cek hak kakinya tadi belum ya. Hak kakinya belum ada yang serius ya, grafiknya masih terus menurun. Grafik yang saya maksud itu yang garis hitam, masih menurun. ICBP lanjut, WG. WG ini cukup menarik, ada channel up-nya. Tapi jangan lupa, jangan belinya di pucuk. Kalau teman-teman ada yang belinya di sini, kejar di sini. Artinya, ya begitu. Dia kembali lagi ke support. Ini minusnya lumayan ya. Kalau yang nggak kuat, lihat merahnya. Kalau nggak pakai money management, maka belinya di pucuk, nggak ada duit lagi, udah all in. Masih minus juga sampai sekarang. Karena ini belum nyampe ke area sini ya. Karena itu pentingnya money manajemen. Jadi jangan beli all in, dicicil belinya. Pixel hijau-hijau masih oke, momentum juga masih ada, mulai menanjak. Nah, ini yang belum punya justru kesempatan ya untuk buy on weakness selama dia masih bagus nih. Ini masih oke. Kita entry-nya atau cicilnya di area support. Support garis win, ini terdekat, yaitu di 191, 190 lah. Support di bawahnya lagi ada 189. Jadi yang mau cicil bisa cicil di sana. Kalaupun turun sampai ini kan ada support trend ya. Ini ada support trendnya, support trend yang di bawah di 186. Selama dia bertahan di situ masih oke. Jadi teman-teman bisa spekulatif kalau misalnya dia ke sini, barangkali dia mantul. Saat mantul kita udah cuan.
Kecuali dia gagal mantul, dia malah breakdown. Kalau dia breakdown artinya tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Oke, WG-nya sudah. Jadi sama pilihan teman-teman sudah beres. Saya akan kasih lihat hasil screenernya Wisdom and Invest. Wait ya. Oh, kita belum lihat tadi hak-haknya WG ya. Hak-haki WG, waduh, dinaikin 1, buangannya banyak banget. Naikin 1, buangannya banyak banget. Ya, mudah-mudahan aja dia nanti akan ditarik lagi seperti di sini ya. Ini screenernya. Buat yang udah sering nontonin YouTube saya, maka udah tahu ya cara baca dan cara menggunakannya. Kalau yang belum tahu, nih saya akan ulang sekilas. Yang ini nama saham, status buy, artinya pertama kali keluar segitiga hijau. Nah, tapi hati-hati jangan salah ya, bukan berarti tulisannya buy artinya beli semuanya. Enggak seperti itu. Ini semuanya dibeli. Wah, jangan. Jadi kita harus analisa kembali chartnya masing-masing. Karena kalau misalnya trennya lagi sideways, kan saya ada sebut ya, selalu sebut bahwa segitiganya kita abaikan. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support atau beli di support dan jual di area resist. Jadi hati-hati, jangan sampai salah cara penggunaannya. Angka yang di sini adalah angka current price, jadi bukan angka untuk beli, dan persentase yang di sini adalah rate of change atau persentase perubahannya. Dan itu biasanya diukur dari opening-nya. Oke, ada Ali, ini aku catat dulu. Teman-teman kalau ada lihat yang menarik, silakan ya. Silakan dicatat, jangan lupa bikin watchlist-nya. BBYB, BDMN, BDMN, BKSW, BMHS, BRIS, CEN, DGNS, Denar, Friend, IRA, LPPF, SRTG, TPIA, True. Oke, sebelum mulai teman-teman, saya mau nanya sesuatu nih. Teman-teman, ada nggak yang cuan dari hasil screenernya Wisdom and Invest yang selalu saya share setiap hari? Kalau ada yang mendapatkan profit, atau mungkin ya Ci, berkat video ini saya jadi lebih banyak belajar, please komen ya di bawah ini, di video ini. Dengan begitu, teman-teman yang lainnya akan jadi lebih semangat untuk belajar lagi. Dan saya juga akan semangat untuk terus membuat video YouTube yang lebih baik lagi. Oke? Jadi ditunggu ya komen-komennya. Kalau ada yang profit, kayak kemarin tuh ada yang bilang, thank you Ci, ada dapetin saham ini. Wah, saya senang banget karena artinya video saya ini bermanfaat, ada manfaatnya gitu ya. Jadi membuat saya lebih semangat untuk sharing-sharing lagi. Kita cek Ali, BBYB, BDMN, BKSW, BMHS, RIS, CEN, DGNS, Denar, Friend, IRA, LPPF, SRTG, TPIA, True. Oke. Kita cek ini dulu ya, yang ada status buy-nya. Kalau memang menarik, maka teman-teman boleh catat dan dijadikan watchlist. Ali, kita lihat dari mana? Ayo, dari momentum dulu ya. Momentumnya pink, artinya sideways kemungkinan. Karena titiknya pink, ini teman-teman langsung lihat aja nih. Kalau dia sideways, artinya areanya kita tarik kotaknya nih. Kira-kira semana. Nah,
Seperti itu. Tapi dia kan belum breakdown ya. Ini ada channel up. Selama dia masih up sih masih oke. Selama dia belum breakdown support trennya nih. Ini ada support trend ya. Di bawahnya ini garis ini. Yaitu 8350. Ini support trend. Selama dia bertahan di situ, maka masih oke nih. Kecuali dia breakdown. Kalau dia breakdown, artinya kemungkinan dia akan testing support 8025. Ini sih oke, ini oke. Cuma besok kan Jumat ya, jadi watch out ya. Pak Ali juga dia saham yang termasuk komoditas, jadi jangan lupa untuk cek komoditasnya. Kalau misalnya oke, maka ada kemungkinan nih dia bisa testing resist 8875. Kemarin juga LSIP masuk ya, masuk ke screener ya. Mungkin ininya lagi oke kali ya komoditasnya. Saya nggak ngecek sih karena nggak ada. Yang saya lagi di batubara soalnya. Dan kalau misalnya dia nyampe 8875 besok, ada yang udah profit, misalnya ambil di sini, di support, maka saran saya sih SOS dulu ya. Karena besok kan volatil banget, bisa aja dia naik, habis itu kejedot, dan turun lagi ke bawah untuk testing supportnya. Kecuali dia bisa breakout konfirmasi ya. Jadi closingnya breakout, volume gede, momentumnya ada, itu baru oke. Cuma kalau enggak, maka potensinya akan jadinya sideways aja. BBYB, saham-saham digital lagi nih. Pixelnya merahnya tapi berganti-gantian ya. Merah darah, merah tua, merah darah. Kalau kita lihat dari sininya sih, dari chartnya udah terlihat bahwa dia bergerak di range yang ini. Jadi sideways ya. Dengan support 1240, resistnya 1685. Ini di area support, sini di area resist. Jadi dia areanya di sana-sana aja. Kalau ada yang ingin spekulatif, saran saya sih spekulatifnya di support kuat ya. Support kuatnya yaitu 1240, jangan pas-pasan, kasih toleransi, dan jangan lupa dicicil. Kalau breakdown, kalau ternyata dia breakdown dari support 1240, maka sebaiknya cut loss. Wajib disiplin. Kalau misalnya naik, ini masih sideways ya, dia masih di dalam sini. Kalau sideways, misalnya besok dia naik, maka dia akan testing resist 1685. Nah, di resist ini, teman-teman pantau kembali, dia mampu nggak breakout? Kalau nggak mampu, resistnya dites beberapa kali, nggak bisa lewat, artinya teman-teman sebaiknya SOS, atau sell on strength, jualan ya. Kayak di sini nih, ini dites, sini dites, sini dites, ini dites lagi, nggak bisa lewat lagi, udah berapa candle tuh? 1, 2, 3, 4, nggak bisa candle, nggak bisa lewat. Lalu amrol lah dia, testing support. Habis itu baru mantul dan naik untuk testing resistnya lagi. Ini juga sama, seperti itu. Ini kalau naik pun dia akan testing resistnya aja. Tapi kalau resistnya berkali-kali di testing, nggak bisa lewat, maka sebaiknya SOS ya. BBYB. Ya, ini udah ya. Tadi aku udah bilangin supportnya ya. Dia range sideways di situ dan dia lagi tengah jalan nih, di tengah-tengah jalan. Risk reward-nya jadi 1:1. Ini reward-nya, jadi jarak ke resistnya. Risk-nya itu jarak ke support. Jadi 1:1. Risk banding reward 1:1. Jadi teman-teman pertimbangkan worth it atau enggak. Atau ingin cicil dulu, misalnya tes lah sedikit di sini. Kalau naik, ya SOS. Kalau turun, ya cicil lagi di sini sedikit. Sehingga kalau dia ke sini, mantul, teman-teman masih bisa SOS ya. Masih bisa jualan dulu. At least balik modal juga oke lah, nggak rugi. BBYB-nya sudah, BDMN. BDMN ini ada channel up. Oke. Pixelnya hijau-hijau bagus, ada momentum bagus. Di sini dia mantul ya, di dekat area support. Ini oke. Selama dia ini juga ada hijau, segitiga hijau lagi nih. Pixel hijau-hijau, ini bagus. Ini oke ya. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi. Besok akan testing MA 200-nya, yaitu di 2730. Dia akan testing MA 200-nya.
Kalau breakout, maka dia akan ke 2.800. Kalau kejedot, maka artinya dia akan kembali testing support. Supportnya ini karena dia udah breakout, garis win, artinya ini menjadi support. 25.70. Support selanjutnya di sini ya, lumayan jauh ya, di 2.400-an. Mudah-mudahan sih dia bertahan nih di atas garis win. Karena ini oke semua, ada segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentumnya. Kita tes deh, cek hak kakinya BDMN ya. Kalau bagus, barangkali teman-teman ada yang mau. Lumayan sih, hak kakinya itu ada hijau-hijau. Tuh ya. Jadi mudah-mudahan besok segera testing nih resistnya. BDMN sudah, BKSW, tapi jangan lupa ya, besok hari Jumat, hari yang volatil, jadi kalau di area resist, teman-teman mau take profit dulu, itu silakan. BKSW, ini momentumnya sih membaik, karena dia dari merah darah, dia menjadi merah tua, dan semakin mengecil. Itu artinya membaik. Pixelnya hijau 1, oke. Liquid, lumayan. Ini termasuk bank-bank digital juga nih. Ini tapi dia masih di dalam channel downtrend ya. Yang warna ungu ini, channel downtrend. Kemungkinan besok dia bisa aja testing resist di sini 232. Support terdekat yaitu 220, itu garis win. Support horizontalnya di 210 dan 202. Selama dia bertahan di sini, masih ada, selama dia bertahan di atas support ya, di atas 210, masih ada kemungkinan dia akan testing resist 232 atau bahkan akan testing 244 nih. Jadi lumayan. Kalau breakdown dari, kalau ternyata dia malah turun dan breakdown dari 202, maka artinya dia bisa turun ke support 191 nih. Yaitu support trend ya, ini adalah angka support trendnya. Ini adalah angka resist trendnya. Karena dia bergerak downtrend, kan bisa aja dia bergeraknya seperti ini. Ini karena candle-nya up, maka kemungkinan dia akan naik dulu ke 232-nya. Akan ditesting dulu 232-nya. Kalau nggak berhasil breakout, maka dia akan kembali ke bawah ya, akan testing support lagi. PMHS ini saham baru IPO, sama kayak saham yang tadi ya, ada yang baru IPO. Karena datanya masih belum banyak, jadi sebenarnya analisa teknikalnya ini kurang maksimal. Dia masih bergerak sideways, ini kalau kita tarik kotak, kelihatan ya, dia bergerak dalam sebuah kotak, jadi areanya hanya di sana-sana aja. Support terdekatnya sih yang di sini, atau garis win itu juga bisa. Lebih aman sih yang di sini karena support kuat nih, yaitu 1030. Resistnya ini sebenarnya dia udah di dekat-dekat area resist juga. Ini juga ada angkanya 1130. Ini udah nggak ada. Oke, di area berapa nih? 1150 ya. Di sekitar itu. Udah mendekati resist sih. Jadi teman-teman harus tahu resikonya. Resist teratasnya yaitu 1200. Jadi kemungkinan bisa aja dia naik ke atas dan testing 1200-nya dulu. Kalau nggak bisa breakout juga, maka artinya dia akan kembali turun dan testing support. BMHS sudah breeze. Breeze momentumnya ini ya, momentum titik pink, artinya kemungkinan dia akan sideways. Pixelnya sih udah bagus, hijau-hijau, dan ada segitiga hijau, artinya ini udah mulai spekulatif nih. Kalau dia besok mulai ada momentum biru, maka menarik. Kemungkinan dia bisa breakout dari 2220. Hari ini kejedot ya, dia pas banget di resist 2220-nya, dia turun lagi. Nah, jadi enaknya begini, kalau kita punya chart win, buy on support, lalu di resist, bisa sell sebagian. Sisanya yang nggak kejual, tinggal kita pasang trailing stop ya. Kalau misalnya besok dia testing lagi, Senin, besok Jumat sih, jadi agak volatil, bisa aja dia testing 2220-nya lagi, lalu turun kembali. Tapi bukan berarti jelek, selama dia bertahan di atas garis win masih oke. Garis winnya di 2100, support selanjutnya yaitu
di 2000. Resist 2220. Kalau breakout maka ada potensi dia testing ke sini nih. Ada MA 200 juga, yaitu 2340. Oke, lanjut. Tadi udah bridge-nya, kita masuk ke Chen. Chen ada ini ya, channel downtrend. Dia gerakannya begini nih. Jadi bisa aja dia testing resist 355. Resist 328 udah lewat, dia closing 330. Jadi mudah-mudahan besok dia lanjut dan testing 355-nya nih. Pixel hijau 1, momentumnya ada perbaikan. Nah, tinggal testing resist ini aja nih. Mudah-mudahan ya. Kalau kembali turun artinya dia akan ke support. Di sini support yaitu 304 ataupun support trennya. Support trennya ada di 288. Chen sudah. DGNS. DGNS Diagnos Lab ya. Ini lab. Ini ada channel downtrend. Jadi harus selalu ingat channel downtrend gerakannya adalah seperti ini ya. Beli di support, sell on strength. Dia supportnya ada di sini 780, 705 ataupun support yang di sini nih 635. Ini udah mulai deket resist ya. Pixelnya titik pink artinya sideways. Pixel momentum, sorry. Ini momentumnya titik pink, artinya potensinya sideways, pixelnya hijau-hijau, masih oke. Mudah-mudahan dia bisa testing 875 nih. Ini ada resist 875. Kalau berhasil breakout, breakout-nya konfirmasi closing ya. Closing di atas, volumenya gede, ada momentum, maka oke. Artinya dia berpeluang banget untuk kembali naik ke atas. Oke. Lanjut. Denar pixel hijau 1, momentum titik pink, artinya kemungkinan sideways. Kita tarik area sideways-nya di sebelah sini ya. Kemungkinan dia akan bergerak sideways di area situ, range-nya. Resist, ini tadi dia nggak berhasil lewat nih. Ini juga ada channel trend. Dia kena ke 380 lalu balik turun ke bawah. Nah, itu pentingnya kita take profit sebagian di atas ya. Sehingga kalau dia turun masih bagus, kita bisa buyback separuhnya. Kita udah amanin cuannya separuh gitu. Jadi nggak sia-sia. Oke, supportnya di support garis win 332. Di bawahnya ini juga ada, yaitu support trend 298. Resist 354 dan 380 itu resistnya. Denar, friend, lanjut. Friend, dia lagi pas di area resist ya. Ini high-nya 127 resist. Secara horizontal ini ada 129. Bisa aja besok dia naik lagi. Ini hari ini sih dia naik, volumenya bagus, HKK-nya bagus. Bisa aja besok dia naik ya. Testing 129 or even breakout. Tapi ingat, besok Jumat, anything can happen dan sangat volatil. Bisa aja dia breakout sampai 140-an, mungkin 140-an, habis itu turun balik lagi ke bawah, itu bisa aja. Sangat bisa aja. Jadi besok, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin entry di friend, kalau mau ini, seenggaknya entry-nya di area VWAP nih. Jadi jangan kejar terlalu atas ya. Ini hari ini HKK-nya sih bagus banget tuh. VWAP-nya ada di sebelah sini. VWAP di sebelah sini ada 1, 2, 3 tuh. Jadi kalau mau entry, paling enggak teman-teman entry-nya di dekat-dekat VWAP. Dan seandainya dia breakout, ternyata enggak jadi, enggak bertahan, maksudnya dia bikin lower low lagi, atau teman-teman bisa pakai time frame kecil. Ini saya tunjukin time frame kecil ya, ini berguna banget HKK di time frame kecil. Jadi kita bisa lihat dia ada akumulasi atau distribusi. HKK ini ada frekuensi, di sini namanya FQ, itu frekuensi analyzer, untuk mendeteksi big money yang lewat.
Big money lewat itu bisa dua arah ya. Big money-nya lewat jualan atau big money-nya lewat karena dia buy. Karena itu kita perlu bantuan haki-hakinya. Haki-haki menunjukkan action dari si bandarnya. Jadi kalau misalnya dia ada spike dan ternyata ada hakanya, artinya dia ingin naikkan. Jadi yang terjadi adalah harganya naik. Jadi besok ini kemungkinan sih masih akan naik. Dia akan testing 129 or even breakout. Tapi kalau begitu ada ini mulai melandai, mulai ada merah, maka sebaiknya teman-teman juga exit ya. Kita ikutin big money-nya. Kalau big money-nya in, maka kita in. Kalau big money-nya out, maka kita out. Friend sudah, kita lanjut ke IRA. IRA titik pink, sideways, pixel hijau-hijau bagus. Dia ada channel downtrend, maka kemungkinan bisa naik. Naiknya dia akan testing resist downtrendnya nih 1779 tuh angkanya dan 1820 dia bisa aja naik ke sana. MA 200 1850 supportnya ada di 1680. IRA LPPF. Oh ini rumah ini ya. Tunggu ini jangan lupa ya karena channel downtrend. Kemungkinan gerakannya kan seperti ini. Jadi begitu mendekati resist, kalau ada yang cuan maka bisa SOS dulu. Nanti entry lagi di area bawah. Kecuali dia berhasil breakout, volumenya gede, closingnya juga bagus, dan ada momentum, maka bisa di hold. Atau yang belum entry maka bisa ikutan entry karena jadinya bagus. LPPF ini masih melemah, pixelnya hanya hijau 1, dan ini kalau nggak salah LPPF kan waktu itu buyback-nya di 3.000 ya. Jadi ini kayaknya bakalan sideway-nya lumayan lama nih. Sideway-nya lumayan lama. Selama dia bertahan di sini, ini ada support. Karena dia sideway. Ingat ya, karena dia sideway artinya segitiga hijau dan merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi si LPPF segitiga hijaunya ini kita abaikan ya, kita gunakan strateginya beli di support, jual di resist. Supportnya, support kita pakai support yang di sini aja, yaitu di 2.800, resistnya di area sini, atau harga high sekarang juga sebetulnya di area resist nih. Resist selanjutnya adalah 250 di harga high sini nih sebenarnya nih. Di area 3.000 ya. 3.090, ini 3.130. Itu juga ada resist. LPPF-nya sudah SRTG. Saratoga bagus nih. Dia naik, dia mantul support ya. Ini kalau makanya enaknya tuh buy on support sehingga resikonya tuh rendah. Beli di support 1630 harusnya udah cuan tuh berapa hari ini? 9%, luar biasa. Kalaupun telat, entry-nya pas breakout di resist, kalaupun telat, entry-nya pas di breakout garis win, maka sudah profit 6-7%. Pixel hijau-hijau ada momentumnya meninggi walaupun hanya biru langit ya, itu masih oke sebetulnya sih. Cuma besok jangan lupa hari Jumat indeks bisa jadi volatil. Resist selanjutnya di area sini nih. Tunggu ya, ini udah kena di sini nih. Di berapa tuh? Di wait aku lihat ya biar lebih detail. Ini SRTG. Di 1.900 ya. Di sekitar 1.900. Oke. Supportnya support win 1680 atau di sini juga bisa jadi support nih. 1730 itu menjadi area support. SRTG sudah, TPIA. Oke. TPIA momentumnya membaik, pixel hijau 1, tapi ingat ya, dia walaupun dia breakout dari
channel downtrend dan garis win, di sini dia masih ada satu halangan. 7.600 itu adalah resist yang cukup kuat. Karena dia tadinya adalah support yang cukup kuat. Jadi bisa aja dia kejedot nih. Saat suatu saham breakdown atau jebol dari support kuatnya, maka itu akan menjadi resist kuat. Kalau misalnya ada yang udah profit, mau SOS dulu di 7.600 itu silakan banget ya. Ini ada resist 7.600. Jangan pas-pas ya, karena kadang cuma ketoel atau dia cuma nyampe 7590 gitu misalnya. 7590. Salah fraksinya. 75 gitu ya. 7575 atau 7550 gitu. Kadang dia cuma nyampe ke sana, habis itu dia balik turun lagi. Maka kalau ada yang udah profit, mau SOS dulu, silakan. Kalau yang mau spekulatif buy, saya sih agak kurang suka ya, karena dia ada major downtrend-nya, dia belum berhasil lewat. Dia masih di bawah MA 200, jadi masih downtrend secara major. Kalau mau berarti hanya untuk fast trading aja, TPIA ini. Terus juga saham baru. Ini mulai segitiga hijau, tapi pixelnya hanya hijau satu, momentumnya membaik. Spekulatif ya sifatnya. Hari ini berapa arah kah? Closingnya arah kah? Kalau arah ditutup di bid, maka besok bisa lanjut. Arah ya, tutup closing. Berarti besok akan lanjut. Tapi apakah closingnya arah lagi? Nah, itu yang kita nggak tahu ya, tergantung bandar. Dia opening pasti naik lagi. Entah closingnya akan jadi merah atau ARB, saya nggak tahu. Itu benar-benar tergantung bandar. Kalau lihat volumenya yang semakin meningkat dan arah sih harusnya masih oke sih, masih bagus. Mungkin masih bisa arah sekali lagi, mungkin ya. Mudah-mudahan nggak salah. True-nya sudah oke. Lihat valid nggak? Liquid nggak? Liquid lumayan. Kalau ada yang ingin spekulatif buy, maka fast trading aja ya. Fast trading aja. Kalau nggak bisa fast trading, maka jangan. Karena apalagi besok Jumat akan karena besok apalagi Jumat akan sangat volatil banget besok kondisinya. Oke. Kira-kira itu aja, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa cuan dan semoga membantu ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya, Sabtu 2 minggu lagi. Jadi Sabtu ini dan Sabtu depan itu akan ada preview kelas basic saya. Buat yang mau ikutan, bisa lihat bagaimana cara saya mengajar dan apa aja sih yang akan saya sampaikan di kelas itu. Silakan ya. Kelas previewnya itu gratis, jadi siapapun boleh mampir untuk lihat saya. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.